Halo, selamat datang di channel saya. Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Di seri ini, Anda akan belajar Adobe Photoshop. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal tampilan antarmuka atau interface Adobe Photoshop. Jika Anda perhatikan, saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019 di Macintosh. Bagi Anda yang menggunakan PC berbasis Windows, mungkin Anda akan temukan sedikit perbedaan tampilan, tapi tidak secara signifikan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Oke, ketika pertama kali Anda membuka atau mengaktifkan Adobe Photoshop Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Perhatikan di bagian atas, Anda akan temukan menu utama. Ada menu File, Edit, Image, Layer, dan seterusnya. Jika Anda klik, maka pilihan submenu akan tampil di bawahnya. Seperti contoh saya mengklik menu File, maka akan terlihat ada submenu New, Open, Browse in Bridge, dan seterusnya. Dan jika Anda perhatikan, ada menu yang aktif seperti ini, dan juga ada menu yang tidak aktif seperti close, close all, dan sebagainya. Mengapa ada yang aktif dan tidak aktif? Menu yang aktif adalah menu yang bisa Anda gunakan saat ini, sementara menu yang tidak aktif adalah menu yang belum bisa Anda gunakan karena satu dua hal. Misalnya saya belum bisa menggunakan menu close karena belum ada file gambar atau foto yang terbuka sehingga tidak bisa ditutup dengan menu close tersebut. Oke, jadi di bagian atas ada menu utama. Yang Anda harus perhatikan, menu utama yang sangat penting yang ada di bagian atas ini adalah di bagian sini ada menu preference, di mana sesuai dengan namanya preference Anda bisa men-setting segala pilihan pengaturan Adobe Photoshop Anda. Misalnya saya klik menu preference, kemudian saya pilih submenu general, saya klik, maka Photoshop akan menampilkan sebuah kotak dialog, kita menyebutnya kotak dialog atau dialog box, preferences, di mana terdapat banyak opsi yang bisa Anda pilih untuk mengatur penggunaan Adobe Photoshop Anda. Di sini, di sebelah kiri, Anda bisa temukan ada kategorisasi, ada kategori general, kemudian interface, workspace, tools, dan seterusnya. Jika Anda aktifkan satu kategori, misalnya general, Anda akan temukan di sebelah kanannya opsi tambahan di dalam kategori tersebut. Misalnya di kategori general terdapat opsi color picker, kemudian HUD, color picker, dan lain sebagainya. Juga ada opsi-opsi seperti bagaimana mengekspor clipboard, bagaimana jika Anda ingin menonaktifkan home screen, dan sebagainya. Kita coba mengklik misalnya kategori yang lain, yaitu interface. Anda bisa melihat di dalam kategori interface terdapat pilihan tampilan atau appearance dari software Anda. Saya kasih contoh. Di bagian appearance ini ada pilihan untuk mengatur color theme atau tema warna dari interface atau tampilan antarmuka Photoshop Anda. Saat ini, perhatikan yang aktif adalah tampilan warna ini. Jika saya klik pilihan warna yang lain, maka perhatikan. Tampilan antarmuka Photoshop saya akan berubah berdasarkan opsi ini. Jika Anda menemukan tampilan yang Anda suka, Anda tinggal klik OK. Jika Anda tidak suka, Anda bisa cancel. Dan seterusnya. Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan semua kategori sasi pilihan di kotak dialog preferences ini. Jika Anda penasaran apa fungsi dari
masing-masing pilihan yang ada, Anda bisa arahkan kursor mouse Anda ke pilihan yang ada, maka Photoshop akan menampilkan tooltips atau informasi dalam bentuk kotak berwarna kekuningan seperti ini. Jadi fasilitas ini fungsinya untuk apa? Photoshop akan memberi informasi tersebut. Oke. Oh ya, sebelum saya lupa, ada dua bagian, ada dua opsi yang Anda harus perhatikan. Selain tadi soal interface, ada juga performance, di mana di sini mengatur seberapa banyak alokasi memori dari komputer Anda yang bisa digunakan oleh Photoshop. Sebagaimana yang mungkin Anda ketahui, Photoshop adalah software desain, dan layaknya software desain yang lain, Photoshop membutuhkan resources atau sumber daya dari komputer Anda yang relatif cukup besar untuk dialokasikan sehingga Photoshop Anda bisa bekerja maksimal. Salah satunya adalah memori. Jadi di fasilitas preferences ini, khususnya di subbagian performance, Anda bisa men-setting seberapa besar alokasi memori atau RAM Anda untuk Photoshop. Kemudian, satu bagian yang tidak boleh terlupakan adalah scratch disk yang berfungsi untuk menentukan alokasi ruang hard disk yang bisa digunakan oleh Photoshop. Saya lebih suka men-setting bagian ini secara default dan membiarkan Photoshop menentukan sendiri, tapi Anda bisa mengatur alokasi scratch disk ini. Karena saya hanya memiliki satu hard drive, maka scratch disk yang tampil di sini hanya di satu hard drive. Tapi jika Anda misalnya di komputer berbasis Windows dan Anda mempunyai lebih dari satu hard disk terinstall, maka Anda bisa memilih di hard disk mana Photoshop akan menggunakannya sebagai scratch disk. Oke. Kemudian, jika Anda perhatikan, tadi kita sudah bicara tentang menu utama yang ada di bagian atas. Jika Anda perhatikan di sebelah kiri tampilan Photoshop Anda akan ada 3 menu utama dan 2 tombol pilihan. Yang pertama, ada menu Home. Menu Home adalah menu utama yang pertama kali ditampilkan oleh Photoshop ketika aktif. Dan jika Anda perhatikan di layar monitor saya, ketika menu Home yang aktif, maka di sebelah kanan terdapat tampilan seperti ini. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena saya belum membuka file apapun di Photoshop saya. Anda bisa temukan ada opsi untuk dari Photoshop untuk memberi tahu Anda tentang apa saja fasilitas baru yang ditawarkan oleh Photoshop CC 2019 dan bisa jadi versi yang lebih baru yaitu 2020. Kemudian ada opsi untuk mengaktifkan interactive tour dan juga opsi untuk memasukkan atau mengaktifkan gambar atau image. Nah, kemudian perhatikan di sebelah kiri lagi, di bawah menu Home ada menu Learn. Jika Anda klik, maka Anda akan kembali mendapatkan pilihan di sebelah kanan untuk belajar Adobe Photoshop yang disiapkan oleh Adobe, di mana ada interactive tour, kemudian ada berbagai macam tutorials atau latihan yang bisa Anda akses. Anda tinggal klik, kemudian Photoshop akan membukanya dan ya Anda bisa mulai belajar dari sana. Kemudian ada juga tutorial yang disiapkan oleh Adobe lewat web di sini, di mana Anda bisa memilih berbagai
macam tutorial-tutorial praktis untuk lebih menguasai Adobe Photoshop. Kemudian kembali lagi ke sebelah kiri, Anda temukan menu ketiga, LR Photo atau Lightroom Photos. Apa itu Lightroom? Bagi Anda yang sudah pernah menggunakan Photoshop atau Anda yang bekerja sebagai fotografer atau kebetulan hobi fotografi, mungkin Anda familiar dengan Lightroom. Lightroom adalah salah satu software dari Adobe yang biasanya dibundle dengan Adobe Photoshop dan fungsinya adalah sebagai software manajemen foto. So, basically, Adobe Photoshop berfungsi untuk mengedit foto. Sementara Adobe Lightroom atau LR adalah software untuk memanage atau mengatur foto, koleksi foto Anda. So, bayangkan jika Anda seorang fotografer, Anda mempunyai banyak sekali foto atau banyak foto, maka sangat masuk akal untuk Anda membutuhkan sebuah software yang bisa membantu Anda mengatur atau memanage foto-foto tersebut sehingga Anda bisa dengan mudah mengaksesnya, menggunakannya, dan kemudian ke depan mungkin mengeditnya di Photoshop. Jadi integrasi antara Photoshop dan Lightroom adalah salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh Adobe, khususnya di seri Adobe CC ini. Nah, jika Anda perhatikan, ketika saya aktifkan fasilitas Lightroom Photos, di sebelah kanan terdapat informasi bahwa Lightroom library saya masih kosong. Kenapa demikian? Ya, karena saya belum mengaktifkan atau belum memasukkan koleksi foto-foto saya di Lightroom library. Tapi saya bisa melakukannya dan Anda pun bisa melakukan hal serupa. Kemudian, kembali lagi ke sebelah kiri, jika Anda perhatikan, ada dua tombol, Create New dan Open. Anda bisa tebak, sesuai namanya, Create New adalah tombol untuk mengakses fasilitas atau menu Create dokumen baru. Jadi kalau Anda butuh membuat sebuah dokumen baru di Adobe Photoshop, Anda bisa mengklik tombol ini, atau jika Anda butuh membuka gambar, foto, atau dokumen yang sudah Anda punyai, Anda bisa mengakses tombol yang ada di bawahnya, yaitu Open. Nah, jadi seperti itu fasilitas, tampilan antarmuka alias interface Adobe Photoshop ketika pertama kali Anda buka. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat dokumen baru atau membuka foto baru di Photoshop. Saya akan mulai dengan membuat dokumen baru. Ada tiga opsi untuk bisa membuat dokumen baru di Photoshop. Pertama adalah dengan mengakses menu utama. Jika Anda perhatikan di bagian atas tadi, ada fasilitas menu file. Anda bisa klik menu file, klik, dan di submenu pertama Anda temukan ada submenu new. Mirip dengan fasilitas new ini, menu new ini, untuk membuat dokumen baru. Caranya tinggal diklik. Misalnya saya klik new, maka Photoshop akan menampilkan sebuah kotak dialog. Sekali lagi, kotak dialog atau dialog box new document. Di sini terdapat opsi berbagai macam template yang bisa saya gunakan untuk memilih dokumen baru apa yang ingin saya buat. Maksudnya seperti ini, jika Anda bekerja dengan Photoshop, kadang Anda membutuhkan membuat dokumen baru dengan ukuran tertentu. Misalnya Anda membuat dokumen baru untuk kepentingan cetak. Anggap saja Anda membuat poster. Maka Photoshop memungkinkan Anda untuk membuat dokumen tersebut secara cepat melalui fasilitas template. Anggap saja misalnya poster.
Perhatikan, saya pilih pilihan print, saya temukan banyak opsi ukuran, ada letter legal, A4, dan sebagainya. Saya juga bisa mengakses template-template tambahan dari Photoshop untuk kepentingan khusus seperti ini, poster, dan sebagainya. Kemudian misalnya saya ingin sini, ada fasilitas template untuk kategori foto, dan sebagainya. Begitu juga misalnya saya ingin membuat halaman web, saya tinggal klik template bagian web, maka saya akan mendapatkan fasilitas template dari Photoshop sesuai kebutuhan saya, termasuk ukurannya, setting DPI, dan sebagainya. Atau kalau saya sudah bekerja beberapa kali menggunakan ada Photoshop, maka Photoshop menyimpan template-template ukuran yang saya gunakan sebelumnya, sehingga saya bisa dengan mudah mengaksesnya kembali. Saya jika Anda perhatikan di sini, saya beberapa kali membuat dokumen dengan ukuran custom dengan DPI yang berbeda, maka Photoshop menyimpannya di sini sehingga saya akan dengan mudah mengaksesnya kembali. Atau Anda juga bisa menentukan sendiri ukuran dokumen baru yang Anda mau gunakan di sebelah bagian kanan, di bagian preset details, Anda bisa men-setting nama dokumen. Jadi saya tuliskan misalnya nama dokumen, kemudian perhatikan ada bagian width dan height, artinya width adalah lebar dokumen, kemudian height adalah tinggi dokumen. Di sini berarti orientasinya adalah mendatar atau horizontal, sementara height adalah orientasinya vertikal, dan di sini ada fasilitas skala yang digunakan. Anda bisa menggunakan pixel standar untuk web, atau Anda bisa gunakan inci, centimeter, dan lain sebagainya. Anggap misalnya kita gunakan pixel supaya gampang. Saya setup dokumennya berukuran 1000 pixel, kemudian tingginya saya setting 1500, kemudian resolusi secara default Photoshop akan men-setting 72. Di sini adalah skalanya atau unitnya, pixels per inch. So, satu hal yang Anda harus ketahui tentang resolusi adalah Photoshop memungkinkan Anda untuk mengatur resolusi dokumen Anda. Resolusi adalah ketajaman atau banyaknya pixel, banyaknya unit gambar yang ada di dokumen yang Anda gunakan per satuan lebar. Jadi sebagai patokan untuk Anda gampang mengingat-ingat adalah jika Anda membuat dokumen untuk kepentingan web, misalnya Anda butuh mendesain web atau Anda butuh mengedit gambar atau foto atau apapun untuk ditampilkan di layar monitor, bukan untuk dicetak, ditampilkan di layar monitor, maka nilai resolusi yang harus Anda pakai adalah 72. Ingat angka itu, selalu pakai angka 72 untuk kepentingan web atau layar monitor. Saya ditampilkan di website, Anda mau pakai untuk di TV, di handphone, dan sebagainya, pastikan angka 32. Dan gunakan unit pengukuran pixel per inch. Oke, di bawahnya Anda bisa temukan color mode atau mode gambar. Mode gambar adalah bagaimana Photoshop akan menampilkan mode warna, bukan mode gambar, mode warna adalah bagaimana Photoshop akan menampilkan warna dari gambar atau image atau foto di desain Anda. Ada beberapa mode warna yang bisa digunakan di Photoshop, namun dua mode warna yang paling umum digunakan adalah mode warna RGB color, dan CMYK. Bedanya adalah RGB
umum digunakan untuk tampilan di digital, di monitor, di komputer, di televisi, di web, dan sebagainya. Sementara CMYK adalah tampilan mode warna yang umum digunakan untuk kepentingan cetak. Jadi, rule of the thumbs-nya adalah jika Anda mendesain untuk kepentingan web, untuk kepentingan mobile, untuk kepentingan tampilan di gadget, di TV, di handphone, dan sebagainya, selalu gunakan RGB. Tapi jika Anda akan mendesain untuk kepentingan cetak, di print, dicetak, selalu gunakan mode warna atau color mode CMYK. Kemudian background ini akan menentukan latar belakang dari dokumen Anda. Oh ya, kembali ke resolusi tadi, satu poin yang saya sedikit terlewatkan adalah jika, seperti saya bilang tadi, jika Anda menggunakan akan membuat dokumen untuk kepentingan web atau kepentingan di TV, di mobile, dan sebagainya, selalu gunakan nilai 72. Tapi jika Anda membuat dokumen untuk kepentingan cetak, untuk print, Anda harus meningkatkan nilai resolusi ini dari 72 menjadi 300. Karena itu adalah standar resolusi untuk kepentingan cetak. Jadi rule of the thumbs-nya ingat, untuk web 72, right? Untuk web, untuk TV, untuk animasi, untuk sejenisnya 72, tapi untuk kepentingan cetak 300. Oke. Kemudian di bagian bawah ada fasilitas advanced options, di mana Anda bisa men-setting beberapa fasilitas pilihan tambahan, tapi saran saya biarkan seperti setting default dari Photoshop. Oke, jika Anda sudah mengatur ini semua, right? Sekarang kita klik tombol create di bagian pojok kanan bawah, maka tunggu sebentar, voila, Anda sekarang mendapatkan tampilan dokumen kerja baru Anda di Adobe Photoshop. Perhatikan, Adobe Photoshop Anda sekarang menampilkan secara penuh dokumen Anda. Simak di atas, menunya masih sama, tapi sekarang menunya hampir sebagian besar submenunya aktif. Right. Dan di sebelah kiri, perhatikan, sekarang Anda temukan fasilitas yang kita sebut sebagai toolbox. Ini adalah semua tools atau alat yang disediakan oleh Photoshop yang bisa Anda gunakan untuk mengedit dokumen kerja Anda. Di bagian tengah ini adalah layar utama Anda, ini adalah area kerja Anda, di mana di bagian persis di tengah ini adalah dokumen kerja Anda. Perhatikan, di sini ada ini adalah area luar. Anda tidak bisa bekerja di sini, tapi Anda bisa menaruh objek apapun di luar. Hanya objek yang ada di dalam dokumen Anda, yang ada di dalam ruang putih ini, yang akan menjadi dokumen akhir atau akan tampil di hasil akhir pekerjaan Anda. Kemudian jika Anda perhatikan di bagian atas ada informasi tentang nama dokumen. Saya menulisnya nama dokumen, tapi Anda bisa menggunakan nama apapun nantinya. Kemudian, oh ya, di bagian sini, ini adalah option bar. Jadi ada menu bar, kita nyebutnya menu bar di bagian atas sendiri. Kemudian di bawahnya ada fasilitas option bar. Menariknya adalah sesuai dengan namanya, option bar itu fasilitas option tambahan atau pilihan tambahan yang akan berubah berdasarkan tools yang sedang aktif. Jika Anda perhatikan sebelah kiri, saat ini tools yang sedang aktif adalah Move Tool, right? Ketika Move Tool aktif, maka di sebelah di bagian option bar akan muncul tampilan seperti ini. Tapi perhatikan, jika saya mengaktifkan tools yang lain, yaitu Rectangular Marquee Tool, maka lihat,
option bar akan berubah menyesuaikan opsi tambahan dari marquee tool. Begitu juga jika saya aktifkan tools yang lain seperti misalnya brush tool, maka option bar-nya akan berubah. Jadi Anda bisa mendapatkan berbagai opsi tambahan di option bar ini sesuai dengan tools yang Anda gunakan. Kemudian jika Anda perhatikan di sisi sebelah kanan terdapat apa yang kita sebut sebagai panel. Oke, panel ini berisi fasilitas-fasilitas utama yang ada di Photoshop. Ada banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Photoshop untuk mempermudah kerja Anda. Panel-panel ini terdapat di sebelah kanan, tapi lengkapnya Anda bisa mengakses dari menu Windows. Jika Anda klik menu Windows, maka Anda lihat di bagian sini ada menu 3D, Action, Adjustment, dan sebagainya. Kemudian, jika Anda klik salah satu menu ini, misalnya saya klik menu Layers, maka perhatikan di sebelah kanan, panel Layers akan aktif. Saya bisa mengakses panel layer itu dari menu Windows seperti tadi, atau saya bisa langsung mengklik dari bagian sebelah kanan dari tampilan interface ada Photoshop. Ada menu Layers, Channel, Paths, History, dan sebagainya. Dan jika Anda perhatikan, di bagian jika saya aktifkan menu Layers, maka panel Layers akan aktif, dan saya bisa mengakses panel-panel lain di sebelahnya. Biasanya panel ini tersusun dikelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu. Saya bisa mengaksesnya lewat either fasilitas panel di sebelah kanan atau dari menu Windows. Oke, demikian tampilan antar muka Adobe Photoshop melalui menu jika kita membuat dokumen baru. Saya akan menunjukkan bagaimana tampilan yang sama jika saya membuka dokumen yang sudah jadi. Anggap saja saya membuka sebuah gambar, sebuah foto. Oke, misalnya saya tutup dulu menu nama dokumen ini, saya close, kemudian saya buka dokumen yang sudah jadi. Misal, saya klik menu open, kemudian saya buka, anggap saja saya cari foto. Oke, saya punya beberapa foto. Oke, foto anggap saya membuka foto, salah satu foto ini. Oke, contoh saja, saya membuka salah satu foto yang saya punyai. Saya klik tombol foto, maka saya tunggu sebentar. Photoshop akan menampilkan foto saya di tengah serupa dengan yang tadi.